Siti Asikiawasiko, pendamping sosial PKH Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, akan membuat video simulasi modul 6 pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil sesi 10 langkah kedua. Ibu, agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita itu memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu harus paham jenis makanan dan fungsinya. Coba ibu lihat, di sini ada tabel 1 tentang zat gizi pada bahan makanan serta fungsinya dan fungsinya. Di sini ada tabel kelompok kandungan gizi. Ini makanan pokok atau karbohidrat. Fungsinya apa? 1, sebagai sumber tenaga. Jadi karbohidrat Bu, untuk supaya kita bertenaga. Makanya kalau tidak makan biasanya terasa lemas ya Bu ya. Jadi fungsi makanan pokok itu kan sebagai sumber tenaga. Yang kedua, fungsinya itu adalah untuk berpikir dan bekerja. Makanya kalau orang kurang makan, Bu, biasanya teori mau berpikir karena lapar. Maka fungsi di sanalah makanan pokok itu. Bu, kalau kita makanan pokoknya apa Bu? Nasi sebagai karbohidrat, sumber tenaga. Fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Jadi tanah 2. Lauk pauk ini disebut juga protein. Nah, di mana fungsinya itu yang pertama adalah sebagai zat pembangun sel. Yang kedua, memperbaiki sel-sel yang sudah rusak. Jadi yang ketiga, sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan atau disebut juga dengan vitamin dan mineral. Sayur, terbayang ya Bu, sayuran. Buah-buahan, kebayang ya Bu. Nah, itu adalah vitamin dan mineral. Fungsinya apa? Membantu proses kerja tubuh. Yang kedua, mencegah berbagai penyakit. Makanya harus dibiasakan anak-anak sejak dalam kandungan ibu hamil itu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sayuran, buah-buahan itu juga harus selalu kita konsumsi secara seimbang. Kemudian Ibu, kita bagi kelompok. Ibu, 1 kelompok makanan pokok, yang kedua kelompok lauk pauk, yang ketiga kelompok sayur dan buah-buahan. Silahkan nanti Ibu tulis di kertas, Ibu ya, masing-masing nanti diberi tugas untuk menuliskan, mengisi tugasnya di sini ya Bu. Nah, tugasnya apa? Ibu silakan mengidentifikasi, mengenali sumber bahan pangan yang ada di sekitar. Ibu ya, misalkan kalau hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan itu untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita itu apa saja yang ada di sekeliling ibu. Ibu ya, mana yang termasuk makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah-buahan. Ibu ini, Ibu Ella, makanan pokok ya, yang termasuk karbohidrat apa saja ya. Terus Ibu Juju kelompok lauk pauk apa yang ada di sekitar. Kemudian Ibu Tuti sayur dan buah-buahan. Silakan ditulis ibu-ibu yang masing-masing disimpan di isi piring. Langsung ditempel saja. Masing-masing. Mana sih ibu? Dulu itu dibalik Bu. Masih ada Ibu. Masih ada Ibu. Oh iya, sini. Nih, semua tuh tadi udah tahu tempe.
ya. Ibu-ibu sudah mengelompokkan apa yang termasuk makanan pokok yang berfungsi menjadi sumber tenaga. Biasanya kalau sudah makan makanan pokok itu kan biasanya ada tenaga itu. Nah, tadi hasil diskusi ibu-ibu sudah saya ucapkan terima kasih ya. Untuk kita lihat isi piringku, Bu. Termasuk makanan pokok. Nah, coba ibu sebutkan tadi makanan pokoknya itu apa saja? Nasi, singkong, kentang, jagung. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Ibu Ella. Itu termasuk makanan pokok atau karbohidrat. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi kata Bu Ella nasi, Singkong, kentang, jagung. Sagu masuk? Makanan pokok. Ya. Sip, hebat Ibu Ella. Terima kasih ya. Nah, kemudian yang kedua kelompok lauk pauk atau protein. Silahkan Ibu. Siapa tadi? Ibu Juju. Ibu Juju mana Ibu Juju? Ibu Juju silahkan sebutkan tadi yang termasuk ke dalam kelompok protein atau lauk Yang pauk. ke-1 daging, yang kedua ikan, ketiga telur, keempat susu, kelima tempe tahu ya, tempe sama tahu. Masuk enggak? Hebat. Lagi numparan salah. Ya, hebat Ibu ya. Terima kasih. Ada yang menambahkan, Ibu? Sudah cukup. Sudah cukup. Ibu Cucu nih. Itu makanan sehari-hari. Dia makanan sehari-hari ya Bu. Nah, sama tahu tempe. Terus kelompok ketiga, Ibu Tuti, sayur dan buah-buahan termasuk vitamin dan mineral. Apa saja Bu? 1 bayam, Bayam, 2 ya wortel, bagus. 3 Jeruk, 4 pisang. pisang. Ya, terima kasih. Bagus. Ada tambahan Bu selain itu masih banyak? Masih banyak. Apalagi Bu? Kangkung. Terus sayuran Sawi. kangkung, sawi, bisa. Terus apa lagi? Brokoli. Terus apa lagi? Ibu Juju. Ibu Juju. Apa Enggak lagi? Kentang. Sayuran. Iya, Bu. sayuran. Sayuran, Buah, wortel, Oh iya, jeruk, buah-buahan, Nah, udah jeruk, sudah, apel, apel, pir, semangka dan lain sebagainya. Ibu yang ada di depan rumah. Pepaya lupa Ibu. Nah, itu ya, terima kasih ibu-ibu hebat semua. Ibu-ibu, makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil itu Bu harus memenuhi gizi ya Bu. Harus memenuhi gizinya juga jelas Bu. Jadi sekali lagi, makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil itu harus memenuhi gizi yang seimbang seperti yang tadi ada di piringku. Jadi kalau makan itu seimbang Bu antara makanan pokok, kemudian lauk pauk dan sayur dan buah-buahan. Nah, ini harus seimbang. Bu, ada 10 pesan menu gizi yang seimbang. Nah, 1, kita harus mensyukuri Bu nikmat aneka ragam makanan di sekeliling kita. Alhamdulillah di depan rumah ada misalkan ibu menanam pohon pepaya, singkong ya, atau sayur-sayur dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita syukuri, itu yang pertama. Yang kedua, Bu, banyak makan buah dan sayur itu untuk ibu hamil dan balita supaya anaknya itu terhindar dari stunting ya Bu, supaya anaknya sehat, ibunya juga sehat. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi Ibu ya. Kemudian yang keempat, ibu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi ulah endog deui, tahu
apa-apa, tapi diatur. Kalau misalkan menu makan hari ini apa, nanti siang beda lagi supaya tidak membosankan. Yang penting diatur menunya ya, supaya gizinya seimbang. Jadi bisa ini nanti kalau misalkan hari ini makan nasi sama daging, misalkan sayurannya bayam, buah-buahannya misalnya jeruk, nanti untuk makan nanti diganti lagi apa, tapi menunya tetap menu seimbang ya Bu. Nah kemudian yang kelima, batasi konsumsi pangan manis ya Bu. Nah kemudian yang asin-asin juga harus dibatasi, juga yang berlemak ya, terutama ini ibu-ibu hamil nasi tinggal asin-asin, kalau misalnya tekenin berlemak juga sama. Jadi dibatasi makanan pangan manis, asin dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi Bu, karena sarapan pagi itu sehat ya. Lebih baik makan pagi ya, tidak makan siang daripada makan siang tidak sarapan. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Jadi air putih yang bersih ya Bu ya, yang aman untuk dikonsumsi ya. Ini juga harus terbiasa, jangan sampai kita kurang minum gitu ya Bu. Yang kedelapan, ibu hamil lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. Aktivitas fisiknya cukup ya, pertahankan berat badan yang ideal. Kemudian yang ke-9 ya, ibu hamil membiasakan membaca label pada kemasan pangan. 10, ibu hamil harus senantiasa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir.